Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Eka Cahyani dari kelas C124 Akuntansi dengan NIM 102240026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang syahadatain, hakikat dan kewajiban melaksanakan syahadatain, syahadat dalam proses kehidupan manusia, serta hubungan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, kita akan masuki ke pengertian syahadat. Syahadatain adalah dua kalimat persaksian, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini menjadi pintu awal seorang masuk ke dalam agama Islam. Syahadat juga bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus diyakini dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita membahas makna syahadat dari sisi mustarak. Secara bahasa, musyarak berarti makna umum. Dalam hal ini, syahadat berarti bersaksi, menyatakan dengan lisan, dan mengakui sesuatu. Jadi, syahadat adalah bentuk pernyataan pengakuan seseorang terhadap kebenaran yang diyakininya. Kemudian, ada makna muradif, yaitu makna sinonim. Syahadat juga bermakna ikrar atau janji, pengakuan, dan pernyataan keyakinan. Artinya, syahadat bukan sekedar ucapan formal, tetapi merupakan janji yang harus ditepati dalam kehidupan nyata. Seseorang yang bersyahadat berarti siap menjalankan konsekuensi dari pengakuan tersebutnya. Selanjutnya adalah makna syar'i. Secara syariat, syahadat berarti pernyataan iman kepada Allah, mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan mengikuti Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi, syahadat merupakan perpaduan antara keyakinan, ucapan, dan pengamalan. Berikutnya, kita akan melihat pentingnya syahadat. Nah, syahadat itu kan adalah dasar keimanan. Tanpa syahadat, seorang belum masuk Islam. Semua ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji bergantung pada syahadat. Karena itu, syahadat menjadi pondasi utama seluruh amal ibadah seorang muslim. Kemudian, kita masuk pada hakikat syahadatain. Hakikatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syahadat uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah dan menolak segala bentuk syirik. Yang kedua ada syahadat kerasulan, yaitu meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir dan menjadikan sunnah beliau sebagai pedoman hidup. Artinya, seorang muslim tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi juga wajib mengikuti ajaran Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah kewajiban melaksanakan syahadat. Nah, syahadat itu tidak ada istilah Islam dalam keturunan. Setiap individu harus memiliki iman pribadi. Jadi, syahadat harus dipahami secara sadar, bukan hanya diwariskan dari keluarga. Oleh karena itu, memahami agama menjadi sangat penting untuk kita semua, dan syahadat ini menjadi inti dakwah dari para nabi sejak dahulu. Kemudian, syahadat juga hadir dalam proses kehidupan manusia. Yang pertama, sejak lahir, seorang bayi diperdengarkan azan yang di dalamnya terdapat kalimat syahadat. Dalam kehidupan sehari-hari, syahadat menjadi dasar keputusan moral, dasar ibadah, dan hubungan sosial. Bahkan menjelang wafat pun seseorang dianjurkan untuk mengucapkan syahadat sebagai penutup hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa syahadat mengiringi manusia dari awal hingga akhir kehidupan. Selanjutnya, syahadat disebut sebagai gerbang Islam. Kenapa? Karena seorang resmi menjadi muslim setelah mengucapkan syahadat. Ini menjadi awal perjalanan hidup sebagai hamba Allah, karena tanpa syahadat seorang belum sah sebagai muslim. Next. Hubungan antara rukun iman dan rukun Islam. Jika seseorang menerima dan mengamalkan syahadat, maka ia termasuk mukmin sejati. Namun, jika hanya mengucapkan tanpa iman, maka ia termasuk musyrik. Dan jika menolak, maka termasuk kafir.
Serta jika masih ragu-ragu berarti menunjukkan bahwa imannya lemah. Selanjutnya kita akan membahas problematika dan solusi. Permasalahan yang sering terjadi yaitu adalah syahadat hanya dianggap sebagai formalitas, adanya dualisme antara agama dan dunia, serta minimnya internalisasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih solusinya? Solusinya yaitu memahami syahadat secara lebih mendalam, menghubungkan iman dengan tindakan nyata, serta melakukan muhasabah atau evaluasi diri secara terus-menerus. Nah, dalam implementasinya, syahadat harus terlihat dalam ibadah, sosial, dan ekonomi. Dalam ibadah, seseorang harus ikhlas dan konsisten. Kalau dalam kehidupan sosial, itu harus jujur, adil, dan amanah. Lalu kalau dalam ekonomi, harus menghindari riba, korupsi, dan segala bentuk kecurangan. Selanjutnya adalah pengertian rukun iman. Rukun iman adalah dasar keyakinan dalam Islam yang harus diyakini sepenuh hati. Dan rukun iman itu terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, serta kodo dan kodar. Sedangkan rukun Islam adalah bentuk praktik keagamaan yang wajib dilaksanakan, yang terdiri dari 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Hubungan keduanya itu sangat erat. Rukun iman merupakan aspek batin atau keyakinan, sedangkan rukun Islam merupakan aspek lahir atau pengalaman. Nah, singkatnya ya, iman itu harus melahirkan amal, tidak cukup diyakini dengan hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai kesimpulan, syahadat itu bukan sebagai ucapan, tetapi merupakan komitmen hidup. Syahadat harus menjadi dasar seluruh aspek kehidupan Muslim. Rukun iman dan rukun Islam juga harus berjalan seimbang. Muslim yang baik adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.